saat kami akan melakukan kunjungan ke Kebun Raya Bogor. Ikuti perjalanan kita ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kebun Raya Bogor. Nah, ada apa aja ya di Kebun Raya Bogor? Yuk kita saksikan. Inilah Kebun Raya Bogor. Siapa yang sudah pernah ke Kebun Raya Bogor? Ya, Kebun Raya Bogor adalah hutan konservasi yang didirikan pemerintah 200 tahun yang lalu. Di Kebun Raya Bogor banyak tumbuhan langka loh teman-teman. Yuk saksikan terus. Ya teman-teman, salah satu koleksi tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor adalah Victoria amazonica yang biasa disebut teratai raksasa. Teratai raksasa atau Victoria amazonica sejenis teratai asal sungai Amazon, memiliki bunga yang spektakuler dan berdaun sangat lebar menyerupai nampan. Dalam satu siklusnya yang pendek, bunga teratai raksasa dapat berganti kelamin dari betina berbunga putih menjadi jantan berbunga pink keunguan, guna menarik serangga untuk menyerbukinya. Bunganya mekar di malam hari sehingga dijuluki Ratu Malam.
kita sudah sampai di Taman Obat dan Orchidarium. Ada apa saja ya di dalam? Yuk kita lihat. Nah, sekarang Miss sudah berada di Taman Anggrek Hitam atau nama latinnya adalah Cologin pandurata. Anggrek-angrekan merupakan salah satu suku yang memiliki anggota terbanyak dalam kerajaan tumbuhan. Sebagian besar keragamannya terpusat di kawasan tropis loh. Tidak kurang dari 5.000 jenis anggrek terdapat di Indonesia, termasuk keluarga anggrek hitam. Nah, Taman Anggrek Hitam di Kebun Raya Bogor ini berfokus pada display anggrek hitam dan Grammatophyllum. Secara umum, anggrek sering dimanfaatkan sebagai tanaman hias atau bunga potong. Bertitik tolak dari kegunaan tersebut, maka anggrek alam sering menjadi bahan utama persilangan untuk mendapatkan jenis-jenis hybrid yang komersial. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke tanaman obat-obatan. Ada apa aja ya? Yuk ikutin. Ya teman-teman, tanaman obat-obatan yang ada di sini adalah tanaman obat-obatan untuk pencernaan dan organ dalam. Sistem pencernaan yang baik membuat tubuh sehat. Jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan organ dalam lainnya memegang peranan yang tidak tergantikan. Gangguan terhadap sistem pencernaan dan organ dalam merupakan permasalahan penting dalam kesehatan manusia. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penggunaan daun Psidium guajava atau juga jambu biji digunakan untuk mengatasi diare dan MAH. Nyctantes arboretritis atau juga disebut dengan srigading yang kulit batangnya untuk obat bronkitis, dan rimpang curcuma longa atau disebut juga kunyit untuk hepatitis. Sekarang kita ke Taman Kopi yang ada di Taman Koleksi Kebun Raya Bogor. Yuk, ikuti Miss Indah. Kopi adalah seduhan biji yang dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua spesies pohon kopi yang dikenal secara umum yaitu kopi robusta dan kopi arabica. Pemrosesan kopi sebelum dapat diminum melalui proses panjang, yaitu dari pemanenan biji kopi yang telah matang baik dengan cara mesin maupun dengan tangan. Kemudian dilakukan pemrosesan biji kopi dan pengeringan sebelum menjadi kopi gelondong. Proses selanjutnya yaitu penyangraian dengan tingkat derajat yang bervariasi. Setelah penyangraian, biji kopi digiling atau dihaluskan menjadi bubuk kopi sebelum kopi dapat diminum. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun yang lalu. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman paling populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sendiri telah mampu memproduksi lebih dari 400.000 ton kopi per tahunnya.
Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, dan berbagai penyakit jantung. Teman-teman, sekarang Miss Yani ada di depan pohon langka yang usianya ratusan tahun. Nah, kita cari tahu yuk, kira-kira pohon apa kedua ini ya? Nah, teman-teman, ternyata kedua pohon ini terkenal dengan sebutan pohon jodoh. Pohon ini berbeda jenis, tetapi ditanam berdampingan pada tahun 1866. Pohon yang satu merupakan jenis dari pohon meranti tembaga. Sedangkan pohon yang ada di sebelahnya adalah jenis dari pohon ara ratu. Karena perawakannya mirip satu sama lain, maka masyarakat sekitar menyebut pohon ini sebagai pohon jodoh. Kedua pohon ini merupakan jenis pohon yang sudah langka di Indonesia. Ya, teman-teman bisa saksikan ya. Oke teman-teman, ini adalah pohon kenari babi atau Canarium decumanum Gerd. Tumbuhan ini merupakan satu dari 31 jenis kenari yang tergolong dalam suku Kenarinaria. Jenis ini termasuk pohon besar, berbanir, dan berakar adventif yang keluar dari bawah batang. Kulit kayunya tebal dan bergetah, daun berbentuk bulat telur sampai langsing, tersusun menyirip, ganjil, terdiri dari 3 helai. Buah kenari tergolong buah batu berwarna coklat tua. Bijinya terdiri dari 3 ruangan yang masing-masing dibatasi oleh dinding yang keras dengan endosperm berwarna putih tersimpan aman di dalamnya. Biji kenari babi bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan, yaitu kerajinan bandul dan gantungan kunci. Sekian. Mungkin kan sudah naik ke atas, kita lihat ini aja ya. Baik teman-teman, kita sekarang sudah berada di tempat tumbuhnya bunga raksasa dari Sumatera dengan nama latin Ammophorus titanium. Bunga bangkai atau dengan nama latin Ammophorus titanium termasuk ke dalam suku Aracea atau talas-talasan. Jenis ini merupakan tumbuhan asli dan endemik Sumatera. Pertama kali ditemukan oleh Odoardo Gaccheri, seorang ahli botani berkebangsaan Itali di kawasan Lembah Anai, Sumatera Barat pada tahun 1878. Tinggi perbungaannya dapat mencapai 3,8 meter dengan diameter hingga 2 meter. Berat umbinya dapat mencapai 120 kg. Masa berdaun dan berbunga terjadi secara bergantian. Sehabis berdaun akan dilanjutkan dengan masa istirahat selama 1 sampai 3 tahun. Bunga akan muncul bila umbi cukup memiliki cadangan energi untuk menumbuhkannya. Bunga akan mekar sempurna
pada malam hari dan mengeluarkan bau busuk untuk mengundang serangga penyerbuk. Ya teman-teman, ternyata negara kita ini sangat kaya akan tumbuh-tumbuhan ya. Mulai dari tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi, tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan, atau tumbuh-tumbuhan yang langka yang ada di dunia ini. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita selalu bersyukur terlahir sebagai warga negara Indonesia. Ya teman-teman, outdoor virtual ini adalah pengganti dari kegiatan tahunan yang selalu kita lakukan, yaitu outing class. Ya, karena pandemi, maka sekolah mengadakan outdoor virtual sebagai penggantinya. Mudah-mudahan di tahun ajaran yang baru kita bisa mengadakan outing class lagi, supaya teman-teman bisa langsung mengunjungi tempat-tempat edukatif dan mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, sekian perjalanan Miss dan Mister di Kebun Raya Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.